Nah, oke, tadi untuk pembacaannya tadi ya yang CFU ya, bukan CVU tadi siapa yang baca, saya lupa. Ya, jadi CFU itu adalah satuan dari jumlah bakteri ya, colony forming unit. Oke, ya di sini untuk melakukan metode SPC ya, kalian harus melakukan pengenceran secara berseri ya. Karena kalau sampel yang terkontaminasi, terutama sampel yang seperti dari sungai, dari air limbah itu pasti koloni bakterinya sangat tinggi. Ya, jadi pengenceran secara berseri pasti diperlukan. Oke. Pengenceran secara berseri ini ya, kalau kalian perhatikan diagramnya, ya kalian hanya mengambil satu kali ya dari larutan induknya atau dari sampelnya. Ya, kemudian untuk pengenceran kedua, ketiga, dan seterusnya, kalian mengambil sampelnya dari tabung yang sebelumnya. Ya, misalnya untuk pengenceran kedua 1/100. Ya, di sini yang diambil adalah 1 mili dari tabung 1, nggak boleh dari sampel awal lagi. Ya, dan seterusnya. Ada yang tahu kenapa kok nggak boleh dari sampel awal lagi? Kan bisa aja ya, saya mau buat pengenceran 1/1000, berarti saya ambil 0,01 mili, kemudian saya encerkan sampai 10 mili, jadi 1/1000 juga. Kira-kira kenapa nggak boleh seperti itu? Ada yang bisa jawab? Saya boleh mencoba, C. Silakan. Kalau menurut saya lebih dibikin seri itu karena pipetnya memang yang untuk 1 mili. Kalau misalnya dibikin yang yang ngambil yang 0,01 mili itu lebih susah untuk ngambilnya, untuk neteskannya itu ke larutannya. Ya, salah satu alasannya memang itu ya. Jadi untuk mengambil dalam volume yang semakin kecil itu akurasinya semakin rendah. Ya, jadi untuk pengambilannya memang kita akan prefer untuk pengambilan yang cukup tinggi ya, yaitu 1 mili. Kalau kalian mengambil 0,01 mili ya, memang betul yang dikatakan Kevina, akurasinya akan sangat kecil. Kesalahannya semakin tinggi. Ya, selain itu kalau kalian mengambil dari sampel awal lagi ya belum tentu jumlah bakteri yang kalian ambil ketika pertama kali ngambil versus yang ngambil kedua itu sama. Kenapa? Karena kalian ketika mengocok belum tentu homogen terus ya. Apalagi kalau di pengambilan kedua lupa ngocok. Ya, ada kemungkinan di pengambilan kedua nggak ada bakteri yang terambil. Jadi ketika kalian memasukkan ke tabung 1, 2, dan 3, jumlah bakterinya nggak akan sama. Ya, di sini hanya diambil satu kali ya, jumlah bakteri yang diambil itu ya pasti akan homogen terus di setiap pengenceran tabung berikutnya. Ya, kita ingin menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal akurasi tadi. Ya, kita harus mengambil jumlah bakteri dalam jumlah yang homogen, jadi diambil sekali aja di awal. Kemudian kita juga mengurangi ketidakakurasian karena kita mengambil volume yang sangat kecil. Ya, tingkat kesalahannya pasti sangat tinggi ya. Ya, tingkat kesalahannya kalau kalian bayangkan ya bisa seperti ini. Untuk tabung pertama tingkat kesalahannya adalah 1/10, jadi 10 kali. Ya, jadi faktor pengenceran itu juga menandakan kemungkinan kesalahan dalam akurasi yang bisa kalian lakukan. Nah, jadi semakin kecil volume yang diambil, ya tingkat akurasinya juga semakin kecil dan kesalahan yang dilakukan semakin
tinggi. Ya, tetapi kalau kalian konsisten mengambil 1 mili, 1 mili, 1 mili, 1 mili terus ya, tingkat akurasinya kurang lebih sama di sini. Oke. Ya, terutama kalau kalian bermain dengan bakteri ya, akurasi itu sangat penting. Oke. Ya, kemudian kita akan ke slide selanjutnya, bisa ke slide 12. Ya, dari beberapa pengenceran yang kita buat, ini bisa aja ya ditanam semua ya, karena kita nggak tahu ya di pengenceran mana yang akan memberikan range 30 sampai 300. Ya, jadi oke-oke saja kalau kalian tanam ke 6 pengenceran tersebut. Ya, terakhir baru dilihat mana yang masuk ke dalam range. Ya, yang pasti kalau pengenceran kalau sampelnya terkontaminasi sangat berat ya, di pengenceran 10 sampai 1000 kali pun ya jumlah koloninya pasti sangat tinggi ya, seperti contoh berikut ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silakan langsung unmute ya. Belum ada? Oke, ke slide 13 sekalian untuk perhitungannya. Oke, ya jadi perhitungannya cukup mudah ya. Kalian cukup menghitung plate ya yang masuk ke dalam range 30 sampai 300 tadi. Ya, kemudian dihitung jumlah koloninya secara manual. Ya, dan jumlah koloni mula-mula tinggal dikalikan faktor pengencerannya. Ya, ini supaya memudahkan perhitungan, maka faktor pengencerannya dibuat faktor 10 ya, supaya perhitungannya tidak terlalu ribet. Ya, misalkan sekarang ada 2 plate yang masuk ke dalam range, misal ya. Anggaplah 152 dan 24 itu masuk ke dalam range semua. Ya, ini cuma anggaplah ya. Kira-kira bagaimana cara melaporkan jumlah koloninya? Jadi saya punya 2 plate yang masuk range. Misalnya yang 152 dan 24. Cara melaporkan datanya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin mencoba menjawab, Miss. Silakan Erwin ya. Iya. Jadi dari 2 plate tadi dicari jumlah CFU-nya, kemudian dirata-rata mungkin. Ya, nggak boleh di rata-rata ya sebenarnya di sini harusnya pakai range ya. Jadi cara pelaporannya ya pakai data kedua plate tersebut ya. Jadi yang di plate pertama kan 15.200.000 ya. Plate keduanya adalah 24 juta. Ya, jadi data yang kalian laporkan adalah jumlah bakteri pada sampel ini adalah 15.200.000 sampai 24 juta. Ya, jadi dalam range tersebut. Ya, jadi berupa range, enggak boleh berupa average ya. Oke. Ya, untuk yang lain saya rasa sama ya. Jadi cuma seperti itu ya, cukup sederhana tekniknya ya, tetapi teknik ini cukup powerful ya. Kita bisa mengatakan suatu produk itu layak dikonsumsi atau tidak ya berdasarkan metode ini. Ya, misalnya air minum kalian, ya air minum dalam kemasan. Sebelum dibuka, ya ketika kalian melakukan metode SPC ini nggak boleh ada bakteri yang tumbuh. Ya, jadi jumlah koloni dalam air kemasan sebelum dibuka itu harusnya nggak ada, 0.
Ya, tetapi setelah dibuka, apalagi setelah kalian minum bersentuhan dengan kulit, ya pasti ada bakteri yang tumbuh di sini. Ya, jadi metode ini adalah salah satu cara untuk menguji kelayakan air minum, yaitu layak diminum atau tidak. Oke. Ya, untuk penjelasannya saya rasa sampai di sini aja. Metodenya cukup sederhana. Saya tunggu jika kalian ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, silakan langsung di-unmute ya. Ya, Miss. Berikut tabel yang sudah diisi. Maaf, baru Oh, ya, tadi. silakan. Ya, mana? Oh, oke. Iya, jadi hasilnya ya mungkin ada beberapa perhitungan yang angkanya sedikit beda, nggak apa-apa. Ya, jadi di sini untuk air keran ya, air faucet, air kerannya setelah diboil malah jadi lebih tinggi. Ya, untuk river waternya setelah dipanaskan juga ternyata jadi lebih tinggi. Ya, hal ini mungkin aja terjadi ya kalau di sampel yang sesungguhnya. Kalau dipikir secara logika, harusnya kalau diboil pasti lebih rendah ya. Ya mungkin aja terjadi cross contamination ya ketika dia sudah dididihkan. Kemungkinan. Ya, kenapa kok setelah dididihkan malah jadi lebih tinggi? Ya, oke. Untuk cara perhitungannya saya lihat sudah betul ya. Jadi tinggal dikalikan dilution faktornya. Oke, terima kasih. Oh ya, ada satu lagi. Bisa kembali ke slide lagi ya. Bisa kembali ke slide, kemudian ditunjukkan nomor 25. Ya, slide nomor 25. Oke, ya untuk jumlah yang untuk cawan yang pengenceran 10.000. Nah, di sini kalian pasti melihat beberapa koloni yang terlihat seperti dua tapi menempel. Ya, misalnya aja yang di bagian atas, bisa tolong kursornya diarahkan. Yang di bagian atas agak ke kiri atas. Ya, di situ. Ya, kalau kalian lihat koloni tersebut, ya memang terlihat seperti dua ya, tetapi dia menempel satu sama lain. Ya, untuk pertumbuhan koloni yang seperti ini, ya ini harus dihitung sebagai satu koloni. Ya, meskipun kalian lihat, nah itu kan dua lingkaran. Ya, tetapi mereka menempel jadi satu. Ya, koloni yang tumbuhnya seperti itu harus dihitung sebagai satu koloni. Ya, ini adalah salah satu kelemahan metode SPC ya. Kalau koloninya berhimpitan tumbuhnya, nempel tumbuhnya, ya di situ harus dihitung sebagai satu koloni. Ya. Kemudian misalkan ada koloni yang tumbuhnya besar sekali ya, misalnya yang agak di tengah-tengah. Agak geser dikit kursornya ke tengah-tengah. Nah, oke ya di situ betul. Ya, koloni ini tuh ukurannya kita bisa lihat ya lebih besar dari beberapa koloni lainnya ya. Koloni ini juga dihitung sebagai satu koloni ya meskipun dia tumbuhnya jumbo. Ya, dia dihitung juga sebagai satu koloni. Ya, jadi ini adalah beberapa kelemahan metode SPC ya. Nggak peduli ukurannya, asal dia terlihat sebagai satu lingkaran, dia terhitung sebagai satu koloni. Ya, kelemahan lainnya adalah kalau koloninya tumbuh secara berhimpitan, ya meskipun kita secara kasat mata melihatnya sebagai dua, ya, tetapi kalau mereka berhimpitan, berdempetan, ya meskipun dempetnya 3 kayak yang di bagian bawah sebelah kanan itu, ya itu juga dihitung sebagai satu koloni. Oke. Ya, silakan ya jika ada pertanyaan saya tunggu sebelum kita akhiri.
Saya ada pertanyaan, Miss. Silakan. Jadi kalau semisal kayak yang di apa namanya di boiler di river water itu yang device factornya itu 10.000, di situ kan banyak apa namanya koloni yang nempel-nempel panjang-panjang jadi kayak memanjang gitu. Itu berarti tetap dihitung satu berarti. Betul, dihitung satu. Selama mereka berhimpitan itu dihitung satu. Oke, Ya, terima meskipun kasih. kamu kelihatan kayak 3, tapi mereka tumbuhnya berdempetan, itu tetap dihitung satu. Baik, terima kasih, Miss. Iya. Silakan ya yang lain kalau masih ada pertanyaan. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya kelasnya untuk hari ini. Tidak ada pembuatan laporan untuk topik ini, tetapi kalian perlu mengerjakan short test-nya. Ya, bisa diakses mulai dari sekarang dan ditutup 12.30. Ya, kenapa? Aku mau tanya aja. Kalau misalnya di dilution faktor 100 gitu ya, itu bakterinya di atas 200, tapi di dilution faktor berikutnya di bawah 20. Nah, itu berarti kita harus buat dilution faktor baru gitu, Ci, di tengah-tengahnya. Maksudnya gimana ya? Coba diulangi lagi. Mungkin tadi di kan pengenceran yang pertama itu kan mungkin dilution faktornya 10 kan, Ci. Itu mungkin di atas 200 kan harus di antara 30 sampai 200 kan, Ci, di plate-nya. Iya. Di dilution faktor 10 itu jumlah bakterinya, jumlah koloninya itu di atas 200, tapi di dilution faktor berikutnya itu malah di bawah 20. Nah, gitu gimana, Ci? Kalau kayak gitu terjadi. Nggak apa-apa, diambil satu aja yang sudah masuk range itu. Ya, untuk percobaan kan kamu nggak cuma ngambil sekali ya, biasanya ada yang namanya duplo ya, pasti suatu percobaan. Ya, duplonya pun ya berarti kamu buat 6 kali 6 pengenceran lagi. Gitu. Jadi diambil, biasanya nggak mungkin cuma ambil 1 kali sampel terus di dilution pengenceran berseri 6 kali, itu set 1. Set 2 gitu lagi. Jadi kita lihat 2 data yang berbeda biasanya. Ya. Gitu sih. Misalkan yang di pengenceran 10 tadi ya yang kayak kamu bilang jumlahnya di atas 200, pengenceran berikutnya langsung di bawah 20, ya nggak apa-apa, kamu ambil yang masuk range itu aja. Ya nggak perlu dibuat tengah-tengahnya. Begitu. Oke, baik, Ci.
Terus aku Ya. mau nanya lagi, Ci. Mm. Yang soal di short test nomor 6, Mm-mm. itu di pilihannya itu ada yang kali 10 pangkat 4, ada yang 10.000. Itu emang kayak gini atau Ya, ini kan sama tuh, bentar. Ci? 40 kali 10 pangkat 4 sama 40.000. Itu emang gitu tadi. Bentar ya. Nomor berapa? 6. Memang gitu. Jadi ya memang sama. Iya ya, bentar ya. Sorry. Kebanyakan nolnya 1. Jadi yang pilihan yang 40.000 yang bukan bentuk eksponen itu harusnya 4.000 dan 4.500 ya. Halo? Ya, jadi harusnya 4.500, kemudian kalau yang sudah kali 10 pangkat 4 itu betul. Ya, yang nggak ada 10 kalinya itu harusnya 4.000 dan 4.500 ya. Ya, ada pertanyaan yang lain? Oke, Ci, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, saya akhiri kelasnya. Silakan bagi yang belum mengerjakan short test bisa segera dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih.